Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, latar belakang dari Mazmur pasal 34 ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Dikisahkan pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul sehingga harus melarikan diri dari tempat yang satu ke tempat yang lain, hingga tibalah ia di kota Gad, kota orang Filistin. Di situ Daud merasa takut tertangkap oleh orang Filistin dan diperlakukan dengan tidak baik, sehingga ia harus pura-pura gila. Ia membiarkan air liurnya menetes di janggutnya dan menggores-gores pintu gerbang, agar orang tidak mengenali bahwa ia adalah Daud, agar orang melepaskan dia. Dan kita tahu dari akhir kisah itu Daud tidak ditangkap oleh orang Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Daud? Dalam Alkitab dikatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang mendapat perlindungan Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Dan seorang Daud yang seperti ini diizinkan Tuhan mengalami hal yang memalukan seperti ini. Seorang giant killer, seorang panglima besar, di mana ia tidak pernah kalah dalam peperangan, harus mengalami hal pura-pura gila seperti ini. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan, hal yang sangat merendahkan Daud. Mungkin Daud bisa membuat berbagai alasan untuk dia kecewa kepada Tuhan. Mungkin dia bisa membuat berbagai alasan untuk dia mempertanyakan janji Tuhan dalam hidupnya. Namun ternyata Daud tidak bersikap seperti itu. Dalam Mazmur 34, bahkan dalam ayat yang kedua sebagai pujian pembukaannya mengatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Daud tidak kecewa pada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, ia tetap memuji Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap melewati segala proses dalam kehidupannya dengan hati yang berpaut kepada Tuhan. Dan kita tahu pada akhir kisah Daud bahwa janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Ia menjadi tokoh yang besar. Ia menjadi raja yang besar. Bahkan kita tahu Sang Mesias Yesus Kristus sendiri dikatakan sebagai anak Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemikiran orang umum pada biasanya mungkin sering berpikir ketika ia menjadi seorang yang mendapat perkenanan Tuhan, ada Tuhan dalam hidupnya, ia hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin hidupnya akan aman-aman saja, tidak ada persoalan apapun, tidak ada rintangan apapun. Ternyata tidak demikian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan seorang yang dicintainya mengalami persoalan, melewati lembah kekelaman. Namun semua itu bukan untuk menghancurkan orang yang ia cintai. Justru dalam fase ini, orang yang dicintai Tuhan ini akan mengalami Tuhan lebih lagi. Akan lebih dekat kepada Tuhan. Dan melihat seperti apa Tuhan itu. Daud ketika mengalami ini, ia mengalami Tuhan yang sungguh melepaskan ia dari segala kesesakannya. Ia mengalami Tuhan yang benar-benar menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita sedang mengalami persoalan. Dalam keadaan yang seperti ini, apalagi dalam pandemi masa COVID ini, sektor ekonomi, sektor sosial, dan berbagai hal persoalan muncul dalam kehidupan kita. Membuat kita mungkin bertanya-tanya, di mana perlindungan Tuhan? Apakah ada perbedaan antara orang yang berharap kepada Tuhan dan tidak? Pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan menegaskan kepada kita semua. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan. Tapi persoalan itu bukan untuk menghancurkan kita. Persoalan itu agar supaya kita bisa melihat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan membuat level iman kita semakin tinggi. Lalu hal apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencontoh Daud. Jangan sekali-sekali kecewa kepada Tuhan. Tetap pujilah Tuhan.
Yakinlah Tuhan akan tetap menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Ia akan mengangkat kita lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguhkan hati kita percaya kepada Tuhan. Yakin firman Tuhan, ya dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.